Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini, Rabu 9 Juli 2021. Bacaan dikutip dari Injil Matius bab 9 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapa-Ku. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejak zaman para rasul, ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid-Nya, Yesus sudah menegaskan bahwa menjadi pengikut-Nya tidaklah mudah. Tugas mereka menjadi murid adalah tugas yang penuh dengan tantangan dan penolakan. Mengapa? Karena pewartaan Yesus bertolak belakang dengan keinginan manusiawi dan duniawi kita. Yesus membawa kebenaran, keadilan, cinta kasih, sementara dunia ini lebih mengagungkan kemegahan, kejayaan, popularitas, dan kenikmatan. Tentu, kehadiran dan pewartaan Yesus dilihat sebagai sesuatu yang mengganggu kenyamanan kepentingan itu. Hal itu bisa kita lihat dalam keseluruhan Injil. Kehadiran Yesus dengan segala pewartaannya banyak mengalami penolakan, bahkan kematian. Penolakan datang bukan dari orang-orang biasa atau orang-orang sederhana, tetapi dari kalangan orang-orang hebat yang punya status dan kedudukan penting di dalam keagamaan pun masyarakat. Siapa itu? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Banyak dari kalangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang karena pewartaan Yesus menolak Yesus dan pengajarannya. Hal itulah yang diawaskan Yesus kepada para murid-Nya. Yesus mengumpamakan mereka seperti domba yang memasuki kawasan serigala
binatang buas yang kapan saja bisa menerkam dan mencabik-cabik dirinya. Maka Yesus meminta supaya mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lagi, dua binatang ini dipakai Yesus untuk menjelaskan bagaimana mereka harus cerdik, pandai terhadap setiap situasi yang tidak baik, sehingga mereka tetap setia kepada visi dan misi Yesus yang mereka wartakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan ini berbicara apa kepada kita? Apa tantangan yang kita alami dalam menghayati dan melaksanakan tugas panggilan sebagai pengikut Kristus di zaman ini? Kalau saya boleh katakan, tantangan orang beriman pada zaman ini adalah ketidakmampuan mereka atau kita untuk memaknai kehidupan, pengalaman, dan pergumulan di dalam Tuhan. Manusia beranggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan diperjuangkan adalah karena usaha dan kekuatan diri sendiri, sehingga manusia melupakan Tuhan. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang melindungi, membimbing, dan menyelenggarakan itu semua. Karena itu, kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Memang hal itu tidak kita ungkapkan secara gamblang melalui rumusan kalimat, tetapi sungguh kita perlihatkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tantangan lain yang bisa kita lihat dan alami sebagai murid Tuhan adalah kemajuan alat-alat teknologi yang seharusnya menjadi sarana yang mempermudah dan memperluas pewartaan kita. Tetapi kenyataannya justru semakin menjauhkan manusia dari kasih dan kebaikan Allah dan sesama. Sebagai contoh, perselingkuhan semakin banyak, turut didukung oleh kemudahan teknologi komunikasi. Fitnah dan penipuan tampil di media sosial. Kelekatan dan kecanduan bermain gadget, sehingga relasi sosial sekitar atau di dekatnya tak ada lagi, sehingga rasa empati dan bela rasa satu sama lain tak terasa lagi. Manusia menjadi semakin individualis. Tentu ini bertentangan dengan panggilan dan hakikat gereja sebagai persekutuan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, contoh-contoh yang saya uraikan tadi kemungkinan bisa terjadi dan hidup dalam diri kita, komunitas kita, dan keluarga kita. Kita kembali ke inti iman kita, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk tetap menjadi pewarta yang menyebarkan kasih, kebaikan Allah. Kita harus cerdik dan pandai terhadap tantangan-tantangan zaman ini, supaya kita tetap setia kepada visi Yesus yang kita lanjutkan di dunia ini. Kita perbanyak berdoa, membaca buku-buku, dan dapat mencerahkan pemahaman iman kita, berbagi pengalaman iman, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh gereja. Dengan ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yakinlah Roh Tuhan akan membimbing dan menuntun kita selama kita tetap membuka hati kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.